Satu. Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Baik saudara, kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kembali saya undang bangkit berdiri, kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan tentang daging persembahan berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menganggap bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu diperlukan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Puji Tuhan. Hidup yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Saudara, ini surat Rasul Paulus ke jemaat di kota Korintus. Jemaat yang tinggal di kota Korintus adalah umumnya jemaat yang baru percaya. Dengan latar belakang jemaat itu agama-agama kuno yang menyembah berhala, itu agama atau keyakinannya yang lama. Kota Korintus adalah satu ibu kota provinsi Akaya di kerajaan Romawi, saudara. Dan kota ini budayanya adalah budaya Yunani, bercampur dengan orang-orang Yahudi. Dan kota perdagangan, karena ini kota dagang, sehingga banyak pendatang yang singgah di kota Korintus, dan mereka berinteraksi dengan penduduk lokal, sehingga kebudayaan di sana beragam. Ada yang positif pertambahannya, dan ada juga yang negatif. Nah, ternyata ketika Rasul Paulus dalam perjalanannya yang kedua kali ke kota Korintus, dia melihat ada penurunan kualitas jemaat. Sehingga keluarlah surat 1 Korintus ini.
Jadi kitab 1 Korintus ini yang pertama ini menceritakan saudara berbagai hal kekurangan, kelemahan atau kejatuhan jemaat. Misalnya kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 10 sampai 17, pasal 3 ayat 1 sampai 9, di situ Rasul Paulus mengingatkan tentang adanya perpecahan dalam jemaat. Kita bukan cerita tentang itu sekarang. Kemudian juga dia lihat dalam kunjungannya yang kedua ada percabulan dalam jemaat. Itu ada ditulis dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 dan 12. Yang ketiga yang sekarang ini ada penyembahan berhala. Pasal 8 ayat 1 sampai 13. Saudara. Jadi karena memang latar belakang di sana budaya Yunani, kalau kita pergi ke kota Korintus sekarang ini kita bisa melihat reruntuhan daripada pusat-pusat berhala yang ada di sana, peninggalannya. Yang namanya berhala, mereka memberikan persembahan atau sesajen kepada dewa-dewa atau dewi-dewi yang mereka yakini memiliki kekuatan. Dan jemaat yang dulu menyembah seperti itu setelah menjadi Kristen ternyata belum sepenuhnya meninggalkan tradisi agama lama. Jadi kalau temannya yang masih penyembah berhala ada acara di kuil mereka, dan biasa di acara kuil-kuil itu termasuk semua kuil-kuil di dunia, termasuk di Indonesia, di situ biasa ada sesajen atau persembahan. Bahkan pada hari raya mereka ada pesta makan-makan besar. Dan makanan itu juga bagian daripada persembahan umat agama itu. Mereka membawa daging macam-macam. Ya, ada ayam misalnya, dan sebagainya. Dalam skala yang sangat besar. Dan karena banyaknya daging dibawa dalam perayaan persembahan itu ada jatah daripada imam-imam, daripada agama-agama berhala itu. Jatah para imam, pemimpin agama itu sudah ada jatahnya daging khusus. Kemudian juga jatah untuk kepada dewa sudah diletakkan sedemikian rupa, sudah diolah, sudah dimasak. Yang terbaik diberikan kepada dewa-dewa itu. Tetapi juga ternyata altar itu tidak cukup menampung daging yang banyak itu, sehingga ada banyak daging juga yang harus dijual ke pasar. Tetapi sebelum dijual itu harus dulu diletakkan di altar persembahan itu kepada dewa-dewi, dijual di pasar. Dan ternyata Rasul Paulus mendengar ada persoalan tentang daging. Di topiknya pasal 8 tentang persembahan berhala. Ternyata daging-daging yang di pasar dijual bebas itu harganya lebih murah. Karena apa? Itu bukan bagian daripada bisnis, karena itu merupakan sisa daripada persembahan berhala. Sehingga mereka kadang-kadang langsung pergi ke kuil mendapatkan yang gratis. Sekarang ini juga kalau ada perayaan di kuil-kuil, banyak orang-orang kita minta gratis dapat ini. Kita nggak tahu latar belakang itu dari mana, apa sudah dipersembahkan. Demikian juga jemaat Korintus waktu itu ada yang pergi ke kuil, dan kemudian mereka duduk diajak makan. Kemudian dia lihat ada yang memang udah Kristen tapi makan dengan enak. Ada yang sudah mengerti firman Tuhan itu yang katanya jangan makan. Itu yang disebut dengan pengetahuan. Udah punya pengetahuan nggak boleh makan. Tapi waktu dia datang dalam acara di kuil itu, dia lihat temannya makan juga, yang beri persembahan. Sementara yang satu lagi yang baru datang, dia merasa itu salah, itu berdosa. Kemudian teman yang makan tadi, dia tahu bahwa yang datang ini biasanya nggak makan. Dia udah tahu ajaran di gerejanya misalnya. Tapi dia temannya itu makan, semua pada makan, dimakannya juga. Dan itu ternyata membuat lemah orang yang masih lemah tadi. Karena udah Kristen tapi masih makan. Tapi yang tadinya sudah tahu pengetahuan yang gak boleh makan, dia ikut makan. Dan itu melemahkan tadi, sehingga akhirnya banyak orang yang menjadi lemah. Ini yang disebut dengan menjadi batu sandungan. Karena ikut-ikutan makan. Saudara, dalam ayat ini dikatakan, mari kita memiliki kasih yang mendalam. Kalaupun kita punya pengetahuan, jangan pengetahuan itu kita tahu ini sebenarnya gak ada apa-apanya kita makan. Kita makan pun nggak membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Kalau tidak kita makan pun kita tidak ada apa-apanya. Kira-kira seperti itu.
Mereka punya anggapan, nggak apa-apa, berhala itu hanya patung-patung. Saudara jangan salah. Walaupun itu patung, biasanya kepada patung itu didatangi atau dihinggapi atau berdiam roh-roh jahat. Itu sebabnya patung atau media boneka bisa menjadi media untuk roh jahat atau menyimpan roh tertentu. Saudara boleh melihat sekarang ini ada banyak orang merawat boneka yang bisa hidup. Itu bisa dimasukkan roh juga. Berbagai cara. Saudara boleh melihat orang mempelajari ilmu hitam, membunuh lawannya dengan membuat patung wajah lawannya, kemudian menikam dengan kuasanya. Di sini bonekanya ditikam, tapi yang di sana hancur. Itu permainan kuasa kegelapan. Jadi ketika kita memberi kepada roh-roh itu, kepada altar itu sesuatu, memang daging itu tidak ada berubah, tidak menjadi lebih gak enak. Tapi ketahuilah dalam alam roh itu sudah miliknya. Artinya udah milik dia. Kemudian kita mau ambil, kita mau makan, secara fisik, materi tidak ada apa-apanya, tetapi secara rohani itu adalah suatu kesalahan. Jangan kita makan. Saudara, tentang larangan makan yang seperti ini jelas di dalam Alkitab. 1 Korintus 15. Kita buka lagi Alkitab kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Saya baca 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 21. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja. Sebentar ya. 1 Korintus berapa itu? Salah kutip saya. Coba diperhatikan di 1 Korintus tentang larangan makan persembahan berhala. Termasuk satu ayat dengan jangan makan darah. Itu dalam satu ayat. Ada bisa menemukannya? Ya, supaya tidak berlama-lama ya, nanti kita cari ya. Tapi di situ dikatakan dalam ayat itu jangan lagi makan persembahan berhala, ya, dan lain sebagainya. Dan dari darah itu ada disebut dalam ayat-ayat itu, ya. Artinya memang dilarang memakan itu, dilarang memakan. Dan itu kalau kita makan di antara orang yang lemah imannya, kita bisa menjadi batu sandungan. Karena kita melakukan sesuatu hal yang sebenarnya bertolak belakang dengan kepercayaan kita, dengan apa yang sudah kita tahu daripada firman Tuhan. Oh, bukan 1 Korintus ya, Kisah Para Rasul pasal 15. Coba kita buka, baru ya. Kisah Para Rasul Korintus sangat mirip ya. Kisah Para Rasul pasal 15, kita coba lihat. Iya, ayat 19 saya baca duluan ya. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, udah jadi Kristen. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka. Dari tadinya menyembah berhala, sekarang menyembah Tuhan Yesus, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan oleh berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah, dan selanjutnya, saudara. Jadi situ jelas dikatakan nggak boleh makan. Itu mencemari. Kalau kita sudah tahu. Tapi kalau daging yang di pasar, kita tidak tahu dari mana asal usulnya, dan kita makan, itu tidak berdosa. Namanya kita tidak tahu. Dan tidak perlu kita tanya sama si penjual, ini disembahkan ya? Nggak perlu. Kita tinggal beli ya, makan saja. Tapi kalau kita memang tahu, lebih bagus jangan. Karena apa? Telah diberikan kepada roh-roh itu. Jadi sudah bekas-bekas diberi, jangan makan. Amin. Harus dikasih kepada roh-roh itu, jangan dimakan.
Dan kalau kita tidak tahu, kita lagi pergi berkunjung ke rumah teman yang kepercayaannya beda dengan kita, dihidangkan makanan itu, tidak perlu tanya, makan saja. Amin. Nggak perlu juga tanya, yang penting dihidangkan. Berarti risiko tanggung dia. Itu kan untuk dewa-dewinya, bukan untuk yang lain. Ya, kita bisa santap demikian. Jadi saudara, kita perlu menjaga supaya jangan ada yang menjadi lemah karena satu sikap kita. Itu artinya. Itu sebenarnya dikatakan, sudah tahu kita pengetahuan tentang itu, tapi sengaja kita langgar. Kita langgar, itu membuat orang yang lemah menjadi makin lemah. Itu sebabnya kalau kita memiliki sayang sama orang itu, supaya dia tidak tersandung dan jatuh karena kita, karena itu menjadi batu sandungan, dikatakan mending kita, karena kita sayang sama dia, disebut kasih membangun, kita jangan makan itu. Bahkan Rasul Paulus katakan dalam ayat yang terakhir, kalau memang karena makanan itu orang menjadi tersandung karena aku makan, di ayat terakhir bacaan itu tadi di 1 Korintus pasal 8 1-13 yang terakhir, lebih baik aku seumur hidupku aku gak mau makan daging lagi daripada membuat orang jatuh. Jadi artinya pentingnya kita menjaga satu sikap kita, termasuk makan kita, cara hidup kita, bagaimana supaya kita mengasihi orang itu. Kalau kita mengasihi, jangan sempat membuat orang itu menjadi lemah dan jatuh karena kita. Padahal hanya karena soal makan loh, hanya soal makan. Jadi lebih bagus jangan tunjukkan sikap kita di hadapan orang. Orang yang lemah itu dia makin susah melepaskan keterikatannya dengan kebiasaan makan-makan yang tadinya sudah dilarang. Intinya bukan dilarang kita makan daging, tapi dikatakan kalau sudah dipersembahkan kepada berhala itu jangan dimakan. Sebab apa? Kita hanya mau datang kepada Tuhan. Tadi katakan sebenarnya bahwa Allah tadi, Tuhan tadi disebut dalam cetakan itu huruf kecil ya, Tuhan dan Allah. Memang dikatakan banyak Tuhan, banyak Allah. Artinya begini, yang diperalahkan karena hurufnya kecil, Tuhan. Ada orang mempertuhankan atau mengalahkan makhluk di sorga. Saya ada malaikat tertentu, ada makhluk tertentu yang di sorga. Bahkan ada orang yang mentuhankan Bunda Maria, padahal bukan Tuhan. Misalnya, saudara, mereka menyembah, berdoa, dan taat seperti itu. Sebenarnya bukan Tuhan, dia adalah bundanya Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia. Demikian juga ada orang mengalahkan di bumi ini macam-macam. Dalam agama kepercayaan tertentu orang mengalahkan leluhurnya, menyembah leluhurnya. Kalau dia teratur datang kepada leluhurnya, membawa doa, membawa sesuatu, kadang-kadang dibawa apa kesukaannya ke tempat dia beristirahat. Diharapkan nanti orang itu yang telah wafat itu dia bisa memberkati, membuka rezeki. Saudara, orang bisa memperalahkan seperti itu. Sehingga Rasul Paulus katakan, ada banyak Tuhan, ada banyak Allah, tetapi bagi kita hanya ada satu Allah. Dikatakan siapa itu satu Allah? Yaitu Bapa, yang kita sebut Bapa. Daripadanya segala sesuatu ada. Jadi segala sesuatu ada di bumi ini dari Bapa. Satu Allah, dari Dia semua ada. Tapi ada lagi satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang semuanya tercipta karena Dia. Ini menandakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara Bapa dan Anak. Dikatakan Bapa dari segalanya datang. Bapa di kepala, terus ada ke bawah-bawah. Namanya juga Bapa. Daripadanya semua, dan dari situ juga Dia yang menurunkan Roh Kudusnya kepada Bunda Maria, sehingga daripadanya lahir Yesus Kristus dari Roh Kudus. Dan ternyata sebelum menjadi manusia, Yesus Kristus sebagai firman, Dia menjadikan segala cakrawala ini. Langit, bumi, semua ciptanya diciptakan oleh Tuhan Yesus. Itu kesatuannya, saudara yang kasih. Jadi kita hanya punya satu keyakinan, satu Allah dan satu Tuhan. Tuhan itu adalah Allah, Allah itu adalah Tuhan. Karena tidak bisa dipisahkan.
ketuhanan daripada Yesus Kristus. Mereka selalu bersama-sama dengan Allah. Sekarang boleh melihat itu dalam kembali dalam kitab Kejadian pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu jelas. Yesus itu adalah Allah. Dia sang pencipta. Bedanya adalah dulu dia masih suara, belum menjadi manusia. Tapi di hari Natal dia menjadi manusia. Dia disebut Allah menjadi manusia. Kita panggil dia Tuhan. Dia adalah pencipta alam semesta ini. Jadi satu Allah dan satu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada Allah-Allah yang lain itu tidak maha kuasa. Dewa ini tidak bisa mencipta. Dewi ini tidak bisa melakukan. Semua terbatas. Mereka adalah roh-roh yang dibuang, yang tadinya menyembah Allah, tetapi berubah mereka menjadi memberontak kepada Allah. Jadi Rasul Paulus melihat, wah ini bahaya jemaat ini. Dalam hidupku ini banyak kali masalah. Adalah perpecahan, pro ini. Ada lagi juga pencabulan. Dikatakan dalam ayat itu pasal 5 ayat 1 sampai 12, ada orang yang hidup dengan istri ayahnya katanya. Jadi bapaknya sudah tua kali. Mama tirinya ya masih muda, diganggu sama anaknya. Katakan percabulan, banyak sekali kisah itu. Ditegur, orang dunia saja tidak ada sejahat itu, tapi ada di jemaat Kristen Korintus. Ditegur habis-habisan. Dan mereka menyerahkan diri untuk bertobat. Dan bagian ketiga itu penyembahan berhala. Jadi sudah Kristen, tadinya agama pagan, tapi ternyata belum bisa lepas daripada acara-acara kuil dan mereka makan. Dikatakan jangan hadir dalam acara itu dan ikut makan, karena itu adalah bersalah di hadapan Tuhan. Jadi saudara, intinya adalah mari kita mengasihi Tuhan dan mengasihi teman-teman kita. Bagaimana kita berusaha supaya jangan melalui kehidupan kita, cara makan kita membuat orang tersandung. Dikatakan jangan menjadi batu sandungan. Jangan menjadi batu sandungan. Kenapa ada kalimat batu sandungan? Batu sandungan adalah batu yang kecil orang letakkan di jalan di mana orang jalan dan membuat orang tersandung jatuh. Itulah batu sandungan. Mari kita lihat teguran ini dari pertama, jangan bikin batu sandungan, dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 14. Kitab Imamat pasal 19 ayat 14. Apa? Oh, kita lihat. Janganlah kau kutuki orang tuli. Namanya dia nggak dengar. Kita kutuk nggak dengar dia kan? Tapi dibilang jangan mentang-mentang nggak dengar, sesukamu ngomong-ngomong. Itu dilarang loh, mentang-mentang nggak dengar, sesukanya kita lepaskan. Tapi Tuhan dengar. Jangan kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Mentang-mentang buta, nggak bisa nengok jalan. Ya, di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Namanya buta, kita letakkan lagi batu di depannya, apa nggak jatuh? Amin. Tuhan lihat itu kalau kita buat jahat sama orang. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Kita bisa saja mengolok-olok orang yang buta itu, taruh jalan. Mungkin dia pernah nakal sama kita, dia tahu dia satu kali kena dia kan buta. Dia mau lewat dari sini, letakkan, dia jatuh, dia cilaka. Demikian juga orang yang tuli, satu kali dia ada kesalahan, kita benci sama dia mungkin, kita maki-maki sesuka kita lepaskan sebuah. Ingat, Tuhan mendengar, Tuhan nanti yang membalas. Jadi artinya jangan kita bikin sesuatu yang membuat orang tersandung jatuh karena sikap kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Apa saja yang membuat orang tersandung, itu intinya. Berusaha kita dikatakan untuk membangun sesama kita. Dengan kasih itu dikatakan membangun. Kita melihat contoh bagaimana Tuhan Yesus juga tidak mau disebut menjadi batu sandungan. Satu kali Tuhan Yesus dia pergi kebaktian. Rupanya waktu kebaktian itu diperhatikan sama orang-orang Farisi. Bagaimana Tuhan Yesus ini
apakah mau membayar pajak buat bait Allah, buat gereja. Kita lihat itu dalam kitab Matius pasal 17. Coba kita lihat tentang batu sandungan ini ya. Matius pasal 17 ayat 24 dan 27. Matius pasal 17 ayat 24 dan 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Jadi Tuhan Yesus dan murid-muridnya baru sampai ke Kapernaum. Ya, di situ ada sinagog atau bait Allah. Dan kemudian waktu mereka mau pulang, datanglah ya petugas daripada bait Allah. Jadi bait Allah itu, saudara, di situ ada dibuat persembahan-persembahan dalam agama yang lama. Sebelum Tuhan Yesus mati, mesti ada persembahan. Ya, sesajen. Ada domba, ada burung, atau apa saja, ada minyak, itu dipersembahkan. Dan selain itu juga ada bayar bea pajak tahunan. Itu 2 dirham per orang. Pajak tahunan per orang. Kepada siapa ditagih pajak itu? Kepada setiap laki-laki Yahudi umur 20 tahun ke atas, wajib bayar pajak setahun 2 dirham. Bagi yang perempuan tidak dikutip biaya. Bagi anak kecil tidak dikutip biaya. Karena pada zaman itu perempuan dan anak kecil di bawah umur tidak terhitung. Nggak dihitung. Itu sebabnya artinya nggak begitu dianggap. Nggak perlu bayar. Cukup diwakili oleh laki-laki pada zaman itu. Bahkan dianggap mereka tidak bisa menjadi membela sesuatu di pengadilan. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, berapa yang dihitung? Cuman 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Apa berarti perempuan dan anak-anak gak makan? Makan juga, tapi gak dihitung. Karena pada waktu itu kalau soal menghitung, dihitung jumlah, hanya yang laki-laki. Jadi kalau misalnya di gereja yang dianggap pada zaman itu hanya laki-laki 20 tahun ke atas. Yang lain nggak dianggap. Berapa orang yang makan waktu makan di sana? Kan sedikit ya kalau zaman itu seperti kita. Nggak dianggap. Berarti kan budget kan bisa kita kacau ya, karena semuanya makan. Bisa kacau. Tapi pada waktu itu tidak dihitung. Demikian juga ketika Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera. Siapa yang dihitung masuk ke dalam bahtera? Yang ada nama-namanya siapa? Nabi Nuh dan siapa istrinya? Ada ditulis. Mana ada? Siapa lagi yang masuk di situ? Siapa? Yang ditulis namanya. Anaknya siapa namanya? Sem, Ham, Yafet. Terus orang bertanya, "Om, siapa nama istrinya Sem?" Ya nggak tahu. Siapa istrinya Ham? Nggak ada ditulis. Jawabannya adalah Nyonya Ham. Diplomatis kan? Judulnya Yafet. Ya seperti itu. Jadi ditagih pajak itu. Jadi waktu didengar Tuhan Yesus, rupanya Tuhan sebab mendengar apa yang terjadi pada tiap muridnya.
Jadi sampai di rumah mereka, langsung Tuhan Yesus bilang, sebelum mereka beristirahat, Simon atau Petrus, kenapa sampai dicatat Kapernaum? Waktu itu di kota Kapernaum. Dan kenapa ditanya kepada Simon? Simon aslinya dari Kapernaum. Dicatat kota Kapernaum. Jadi orang yang sudah lama tinggal di situ beribadah, yaitu Simon Petrus. Jadi kepada dia ditanya, bukan kepada yang lain. Kapernaum berasal dari kata Kaper dan Naum. Artinya Kaper adalah kotanya. Kaper artinya kotanya. Naum berasal dari kata Nabi Nahum. Karena Nabi Nahum berasal dari Kapernaum. Dan Petrus besar di Kapernaum. Sehingga ditanya sama orang yang ngerti. Kan sudah tahu kalau tradisi di kampung kita di kota Kapernaum, di Bait Allah ini. Bahwa setiap tahun buat laki-laki dewasa siapapun mesti bayar pajak 2 dirham. Rupanya Tuhan Yesus seolah-olah dianggap mereka nggak bayar pajak. Kebaktian, ngajar, cerita, uang tak keluar, kira-kira begitu. Akhirnya Tuhan Yesus merasa tidak nyaman. Rupanya mereka pikir aku harus bayar pajak. Padahal sebenarnya wajibkah Tuhan Yesus bayar pajak itu? Tidak, karena itu rumah Bapaknya. Bukankah satu kali Tuhan Yesus umur 12 tahun tinggal dia di Bait Allah, orang tuanya sudah pulang ke rumah mereka. Kemudian dicari lagi, tanya lagi, kenapa kamu Yesus tak ikut dalam rombongan pulang? Langsung dia bilang sama mamanya, "Mak, bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Mana ada bayar pajak anak untuk rumah orang tuanya di mana dibesarkan? Tidak ada." Tapi kata Tuhan Yesus, supaya tidak jadi batu sandungan, nggak terus diungkit-ungkit, aku mau bayar. Kalau begitu bagaimana bayarnya? Uang kita nggak ada ini, gimana nih Tuhan Yesus? Mau kita bayar? Udah, aku kan Tuhan, pergi ke danau. Ajaib Tuhan, amin. Bukan pergi ke bank, bukan pergi ke tetangga. Itulah janji Tuhan kalau ingin memberkati kita banyak cara. Jadi gimana Tuhan? Pergi aja ke danau. Yakin? Iya, pergilah. Nanti ingat ya, ikan yang pertama kau tangkap. Mungkin banyak ikan di situ, tapi ingat yang pertama. Ikan yang pertama kali dapat, buka mulutnya. Nanti ada uang 4 dirham. Dan memanglah dibuka ikan itu dan dapat, dibuka mulutnya, ada uang 4 dirham. Langsung Tuhan katakan, ini uang kan? Aku Allah bisa menciptakan, menjadikan uang. Bagaimana caranya? Bayar 4 dirham, 2 dirham pakai namaku, 2 dirham untuk Simon. Dan akhirnya gosip yang membuat orang tidak enak di Bait Allah waktu itu reda. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan berusaha melalui gaya kita makan, berpakaian, bersikap, berkata-kata, jangan membuat orang menjadi tersakiti. Amin. Kalau kira-kira saudara main HP di gereja, lagi kebaktian, kira-kira membuat tersandung nggak? Hal-hal yang praktis, tersandung. Bapak Gembala juga cukup risih kalau di belakang, bagian belakang sini, tiba-tiba ya itu ngobrol lagi sekali ibadah, tersandung nggak? Tersandung. Kalau ada tiba-tiba jemaat baru datang di tempat ini, datang di sini bisingkan, tersandung nggak? Ini jadi orangnya recok kali, tak datang lagi aku. Tersandung. Kalau saudara berpakaian, cewek maupun cowok, nggak cukup bahan, saudara pakai ke gereja, nggak cukup bahan, itu koyak lagi. Tersandung nggak orang? Bisa tersandung. Apa saja, apalagi kalau saudara berdiri di sini, berusaha berpakaian yang sopan supaya apa? Perhatian orang kepada ibadah. Amin. Perhatian orang kepada ibadah. Jangan membuat sesuatu yang membuat orang menjadi lemah. Karena di dunia ini banyak orang yang lemah. Banyak sekali. Enggak sekuat kita kadang-kadang. Marilah kita menjaga sedemikian rupa. Kasih itu bagus. Pengetahuan saja tidak cukup. Seperti dikatakan, pengetahuan itu. Apa tadi dikatakan dalam ayat ini yang disebut dengan pengetahuan?
Pengetahuan tentang daging, tentang persembahan berhala. Pengetahuan itu dikatakan membuat orang menjadi sombong. Jadi kalau hanya pengetahuan, kita bisa jago soal pengetahuan firman Tuhan. Jago sekali, pintar. Tapi seringkali juga kita kurang jago menjaga perasaan orang. Amin Bapak Ibu. Kalau kita, Bapak Gembala berisi begini. Kalau misalnya ya berkunjung ke jemaat sangat sederhana, berusaha itu Bapak Gembala bersikap sesederhana mungkin. Yang nggak biasa duduk misalnya ya, duduk di lantai yang begitu kotor, rela Bapak Gembala dulu. Kalau nanti misalnya, nggak enak, jorok kali, menjadi batu sandungan kan? Amin. Jadi harus kita bisa menyesuaikan diri seperti itu, untuk menguatkan, untuk memberkati, untuk membangun jemaat, dibangun seperti itu. Kalau kita terlalu kasar dalam pergaulan muda-mudi, kadang-kadang Bapak Gembala melihat, kenapa nggak datang? Banyak kali ngomongan aku sakit hati. Saya sukanya ngomong. Jaga, mari kita memiliki hati yang mau membangun. Apa saja. Di kaum wanita juga mari saling membangun. Amin. Membangun. Dan yang dibangun juga mau dibangunkan. Bangun-bangun ini nggak bangun. Amin, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang dekat rumahnya, apalagi yang nggak pakai ongkos ke gereja, mari datang bergabung di kaum wanita. Amin. Amin. Harus ada regenerasi. Harus ada regenerasi. Ini rata-rata yang ke depan ini Bapak Gembala lihat udah berumur. Mau naik ke tangga, kadang-kadang Bapak Gembala pikir ya, apa perlu dikecilkan lagi tangga yang jangan terlalu jauh jaraknya? Karena melangkah, kayak berat kali mau naik itu. Ya, itulah faktor U. Jadi Bapak Gembala kadang melihat itu dengkul masing-masing, agak bergetar. Itulah faktor U ya. Jadi mesti ada regenerasinya. Ya, ibu-ibu yang merasa masih muda, mumpung masih muda, datanglah bergabung beribadah ya untuk menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan kembali mendorong kita ya, kasih itu membangun. Amin Bapak Ibu. Kasih itu. Mari kita bangkit berdiri. Kasih yang sempurna itu dari Tuhan, kita mau membangun.